Kakak Bida. Halo Bang Kris. Kakak, hari ini apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat selalu. Kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan juga sehat. Abang Kris gimana? Puji Tuhan juga sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik skala minggu yang di rumah, bagaimana kabarnya di rumah? Pasti baik-baik ya Kak ya? Pasti Sehat dong. selalu. Ya. Oke, ini kita kembali lagi beribadah di ibadah sekolah minggu secara virtual. Ya. Dengan tema topik minggu kita saat ini yaitu kuatkanlah hatimu, jangan takut. Jadi adik-adik di rumah, mari kita nggak boleh takut ya adik-adik, tetap semangat di dalam Tuhan. Jadi kita sebelum mulai ibadah kita, marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kalian boleh berdoa di rumah dengan doa kalian atau ikuti doa kakak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kesempatan saat ini kami masih boleh melakukan ibadah virtual sekolah minggu. Tuhan Yesus, semua ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan kepada hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Bapa, berkatilah acara ibadah sekolah minggu virtual kami ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki ibadah sekolah minggu kita. Akan kita nyanyikan lagu dari buku ND 822 ayat 1 sampai 2 Sadarion. Nyanyikan di rumah dengan semangat dan sukacita ya adik-adik. Sadarion, sadarion, jina dihoni, Tuhan debata, rimah hita, marlas niroha, sadarion arini Tuhan, rimah hita, marlas niroha, sadarion arini Tuhan. Di ayat kedua kita bangkit berdiri adik-adik. Hari Senin, hari Selasa, jina dihoni, Tuhan debata. Hari Rebo, hari Kamis, jina dihoni, Tuhan debata. Hari Jumat, hari ini Tuhan. Hari Sabtu, hari ini Tuhan. Hari Minggu, Ganu Kari, hari ini Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Sebelum kita memasuki hukum Taurat, kita menyanyikan satu buah lagu dengan judul Jangan Takut. Nah, kakak punya nih gayanya. Adik-adik di rumah boleh ya mengikutinya di rumah dengan cara bangkit berdiri dan mengikuti gerakan dari kakak. Oke? Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia.
apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Hukum Taurat kita pada minggu pagi ini tertulis dari hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan masuk pengampunan dosa. Kakak minta adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, dengan sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
Marilah kita meminta pengampunan dosa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang benar, yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mau memasuki epistel. Adik-adik boleh persiapkan dulu Alkitabnya di rumah dan dibuka ayatnya Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan 13. Sebelum kita membacakan epistel, mari kita angkat pujian dari buku ND nomor 17 Raja Natumimbul. Epistel kita pada minggu pagi ini tertulis dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Mari kita membaca secara responsoria. Di ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Marilah kita bersama-sama membaca di ayat ke-13. Sebab penghakiman yang baik berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbalas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita mau memasuki pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu dari pujian Kijung Jemaat nomor 385 ayat 1 sampai 3, Burung Pipit yang Kecil. Kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan masuk warta sekolah minggu di tanggal 5 September 2021. Ibadah virtual kita saat ini mengusung tema dalam bahasa Bataknya Pirma Tondim Unang Ho Tahutan. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Epistel kita dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Khotbahnya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Untuk warta berikutnya, kakak mengundang adik-adik sekolah minggu kembali untuk menyaksikan ibadah virtual sekolah minggu pada minggu depan di tanggal 12 September 2021 mulai di pukul 7 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, semuanya kita ibadah sama-sama lewat online karena keadaan saat ini. Kakak juga berharap adik-adik di rumah like atau komen di dalam YouTube-nya itu bahwa itu sebagai absen kalian. Terima kasih adik-adik untuk komennya, untuk like-nya. Warta yang ketiga, kakak mau mengucapkan ya Kak Lydia ya, selamat ulang tahun, Kak Kris, selamat ulang tahun. Buat yang berulang tahun dari bulan Juni sampai September sekarang di tanggal 5, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Yang keempat yaitu persembahan. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa, kan sudah ibadah, kita memberikan yang terbaik lagi buat Tuhan melalui persembahan. Boleh dititip dengan mama ya Kak ya, mama, papa di rumah, ditaruh di amplop, diberikan kepada Sintua atau guru-guru sekolah minggunya. Jangan lupa juga boleh ditulis nama juga boleh. Itu aja untuk minggu ini. Ada lagi Kakak Lydia atau Abang Kris? Gak ada. Nggak ada. Ya, itu aja adik-adik warta sekolah minggu. Jangan lupa ya, minggu depan masih ada ibadah virtual kita ya di tanggal 12 jam 7 pagi. Terima kasih. Oke adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti firman Tuhan. Bisa dibuka dengan ayat firman Tuhan Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita mengikuti firman Tuhan, mari kita angkat pujian 5 roti dan 2 ikan. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 banyak. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan memberikan kami kesehatan, semangat, sukacita, dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu datanglah ke dalam hati kami masing-masing, meneranginya, dan kami mohon supaya Engkau dalam Roh Kudus-Mu menjaga hati kami supaya tetap mendengarkan Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebelum Amang memulai membaca firman Tuhan dan memberitakan khotbah, Amang buka masker dulu ya. Gimana, masih kenal tidak sama Amang? Ya, Amang Pendeta Philip ya nak ya. Oke, kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat ke-15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yang sabar Amang bacakan, sebelumnya Amang nanti akan terangkan buat kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, siapa pernah makan roti? Makan roti? Iya. Ya pasti udah rata-rata makan roti ya. Siapa pernah lihat ikan? Lihat ikan? Udah ada yang belum lihat ikan? Udah pasti semua pernah lihat ikan, ya kan? Ikan roti kita makan, ikan juga kita makan. Nah, bedanya di cerita tadi mereka tidak makan nasi. Nah, kayak kita kan makan nasi di rumah ya, makan nasi. Siapa yang kuat makan nasi di sini? Iya udah gede-gede semua anak sekolah minggu Amang ini. Gede-gede kuat makan ya nak ya. Benar. Jadi ini 5 roti dan 2 ikan. Tadi kita sudah nyanyi tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah,
Karena Yesus bisa menyembuhkan banyak penyakit, sehingga banyak orang yang mau disembuhkan oleh Yesus. Ya kan? Makanya mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi banyak orang ikut. Kemana Yesus pergi banyak orang ikut. Ingat, dalam nas ini tadi dikatakan yang dihitung hanya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, kalau dihitung-hitung bisa jadi itu 15.000 orang, tapi Alkitab kita katakan 5.000 orang laki-laki. Ya, gimana anak kan? Kamu kalau jalan jauh gimana? Haus? Ya haus, berarti harus minum. Nah, kalau udah ada minum, perutnya keroncongan, lapar. Nah, udah jauh mereka ngikutin Yesus, mereka tiba di sore hari. Ya kan, kalau sore-sore kan disuruh mama papa kan di rumah, kan disuruh papa mama di rumah. Makan nak, makan gitu kan. Kenapa? Tenaga yang udah habis kita pakai dari mulai siang sampai sore. Dan mereka juga seperti itu. Mereka jalan ikut Yesus, tip. Kemudian mereka sampai sore hari. Ya semuanya sudah kelaparan. Nah, kalau kelaparan itu biasanya orang yang kelaparan dia akan emosinya sering marah-marah. Jadi kalau kamu sering marah-marah, makan aja enak ya. Ya nggak apa-apa, tambah berat badan nggak apa-apa, masih kecil, itu masa pertumbuhan. Ya makan aja. Nah, jadi mereka, Yesus melihat nanti mereka ini marah. Lah lalu adalah di situ namanya Filipus, muridnya Yesus. Yesus tahu kita ini nggak punya uang banyak, dan kita ini kalau dari uang kita nggak bisa kasih makan ini banyak orang 5.000. Yesus mau nguji Filipus, ya kan? Bisa nggak kita kasih ini makan orang? Filipus jawabnya apa tadi? Uang satu roti harganya 200 dinar. Kita nggak bisa kumpulkan uang sebanyak itu untuk orang yang banyak ini. Nah, tetapi ketika Yesus menguji Filipus, Yesus mau mengatakan bahwa ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, seharusnya Filipus tidak perlu khawatir. Filipus tidak perlu takut mereka makan atau tidak. Karena apa? Yesus yang adalah roti hidup, Yesus yang memberi kita kesehatan dan menyediakan makanan buat kita, telah bersama-sama dengan kita. Lalu datanglah Andreas. Dia katakan apa? Nah, Andreas katakan apa? Itu ada anak kecil yang punya 5 jelai roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengucap syukur. Nah, artinya apa nak? Makananmu banyak, makananmu sedikit, kamu harus mengucap syukur. Karena ketika ucap syukurmu itu sampai kepada Tuhan, ya kan? Sampai kepada Tuhan, maka kamu akan bersukacita, harus bersukacita dengan makanan yang di hadapanmu, ya kan? Nah, di sini ada enggak anak-anak sekolah minggu yang nangis kalau disuruh makan nangis? Ada enggak? Ada enggak di sini sekolah minggu yang ketika makan ada sisa-sisanya makanannya di piring-piring? Iya. Yesus ajarkan di sini ketika kita menerima berkat bagi Dia, kita tidak boleh membuang-buang makanan yang dari Dia. Ya, karena kan doa kita juga dalam doa Bapa Kami yang kita minta apa? Makanan. Dan makanan itu adalah sumber kesehatan. Nah, jadi kalau makanan itu kita buang-buang, nah, padahal itu yang kita minta dari Tuhan yang utama kan, supaya diberi makanan setiap hari. Jadi kita jangan buang-buang makanan ya nak ya. Ya, Yesus katakan di sini, Tuhan kita juga katakan, kamu harus kumpulkan semua sisa-sisa makanan itu supaya jangan ada yang terbuang. Ya kan? Jangan ada yang terbuang. Ingat, ketika orang tuamu bekerja, orang tuamu pertama sekali berusaha supaya kamu mendapatkan makanan. Ya kan? Mendapatkan makanan di tengah-tengah rumah. Sebab itu ketika kamu mendapatkan makanan, kamu harus bersyukur. Sebab bukan karena sedikit atau bukan karena tidak enak. Karena itulah jawaban Tuhan yang nyata yang terus kita rasakan sampai saat ini kamu bisa makan. Benar tidak? Iya. Jadi kalau udah bisa makan diberikan Tuhan, maka kamu sebagai anak-anak sekolah minggu harus lebih banyak bersyukur di dalam hidupmu. Begitulah kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita tidak dapat makanan, kita berdoa supaya Dia berikan kita makanan. Sebabnya apa? Kita tahu dari nas ini.
5.000 orang yang tidak dia kenal satu persatu orang-orangnya siapa, dia mampu memberikan makan dan kenyang, bersisa lagi dibuatnya 12 bakul. Jadi kalau dikatakan 12 bakul bersisa, berarti Tuhan akan menyiapkan terus. Dan oleh itu jangan seperti Filipus yang beralasan kita tidak punya uang. Tetapi ketika kamu percaya, Tuhan akan memberikan rezeki, Tuhan akan memberikan uang kepada orang tuamu melalui pekerjaannya. Oleh karena itu doakan orang tuamu itu supaya bagus dan baik di pekerjaannya. Dan kamu menjadi anak yang menyukuri yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang menjadi jaminan buat kami semua bahwa Tuhan bertanggung jawab menyediakan makan kami, minum kami yang kami pahami itu adalah menjadi tenaga buat kami, dan tenaga itu kami gunakan untuk beraktivitas memuji Engkau. Oleh sebab itu ingatkan kami untuk tetap setia berdoa dan memuji memuliakan nama-Mu. Begitu juga buat semua anak-anak sekolah minggu, Tuhan jagai mereka masa pertumbuhannya di masa COVID-19 ini. Jangan ada seorang pun anak yang malas, jangan ada seorang pun anak yang melawan orang tuanya, supaya tidak terasa waktu ini berlalu sangat menyakitkan, tetapi menjadi anak-anak yang baik, yang patuh pada orang tua, sehingga waktu COVID ini dilalui dengan penuh sukacita. Dan semua orang yang ada di rumah menjadi kuat imunnya dan terus mampu memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Kami juga berdoa buat keseriusan anak-anak-Mu belajar di tengah-tengah rumahnya masing-masing. Dan begitu juga orang tuanya, Engkau berikan rezeki di dalam pekerjaannya, dan Engkau juga memberikan kesehatan untuk anak dan orang tua, supaya dengan kesehatan itu lebih banyak berkat Tuhan yang bisa dirasakan di dalam hidupnya. Dan kami mohon juga Engkau memberkati majelis gereja-Mu dan guru-guru sekolah minggu yang berlelah-lelah telah berusaha supaya ibadah ini terlaksana melalui kreativitas tim multimedia di gereja-Mu ini, supaya semuanya dengan baik. Tuhan, kami sekarang Gereja Kehidupan Mas sedang dalam masa pembangunan dan menjalankan beras, supaya membantu panitia untuk melunasi cicilan pembangunan itu. Tuhan berkati setiap orang tua, supaya dengan semangat juga bersama-sama gereja-Mu, bersama-sama seluruh jemaat Kehidupan Mas, bahu-membahu untuk menyelesaikan itu semua, di mana itu akan menjadi tempat masa depan anak-anak Tuhan di Kehidupan Mas ini, untuk lebih lagi bersuka cita memuliakan Tuhan. Dan kami mohon supaya Tuhan memberikan rezeki. Ketika rezeki bertambah, tidak ada sungut-sungut di tengah-tengah keluarga untuk memberikan kepadamu. Dan ajari kami untuk tetap setia. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Gohiau Marite Hatami. Hatami, Gohiau Tuhan marhite hatami, songon hudon naru merdoa Tuhan di sumurmi, Gohiau Tuhan marhite hatami. Adik-adik, di ayat kedua mari kita bangkit berdiri ya. Gohiau Tuhan marhite hatami,
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Halo anak-anak sekolah minggu HKBP Pamanmas, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Pamanmas. Saya Amang Pendeta Philip Nenggolan berharap dan terus mendoakan anak-anak dalam keadaan sehat, menjadi anak yang baik, semakin patuh pada orang tua, dan menjadi anak-anak yang takut dan rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih buat kesediaan dan perhatiannya. Kami yang bertugas pada minggu hari ini, saya Pendeta Philip Fernanda Alasan Nenggolan sebagai pengkhotbah, Amang Sintua M. Simare-mare sebagai liturgis, Kakak Lydia Simanjuntak sebagai worship leader, Kakak Elfrida Siahan sebagai worship leader, dan Abang Kris Pasaribu sebagai pemusik. Mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.